Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel Vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Nah, video saya kali ini akan membahas tentang indukan ikan nila yang saya punya ya. Jadi saya akan bongkar kolam indukan saya, terus nunjukin ke kawan-kawan ikan nila yang ada di kolam indukan ini. Jadi nanti kita juga akan cerita sedikit tentang bagaimana pemijahan yang baik, memilih indukan, serta seperti apa caranya supaya kita bisa memijahkan sendiri ikan-ikan nila yang ada di kolam-kolam kita ya, sehingga gak perlu beli bibit untuk skala rumahan ya. Pada awalnya saya membudidayakan ikan nila itu memang saya mulai dari kolam beton yang tadi ya, yang saya tunjukin kolam beton yang 3 itu saya mulai dengan hanya menebarkan 1000 ekor bibit ikan nila, sebelum bertambah menjadi banyak kolam sekarang, bahkan sudah puluhan ya dalam sistem bioflok. Nah, setiap saya panen itu biasanya memang saya selalu memisahkan beberapa ikan nila yang saya panen itu yang saya lihat cantik warnanya ya, karena saya senangnya ini memang awalnya hobi. Jadi jika saya lihat ada ikan nila yang berwarna agak sedikit unik, terus bentuknya besar, itu saya sangat senang dan saya pindahkan dan gak saya jual. Nah, kebiasaan itu akhirnya terbentuklah satu kolam saya, itu kolam indukan yang saya beri nama itu kolam indukan ya. Ukurannya hanya kecil nih, saya tunjukin ya. Yang ini ukurannya itu hanya kurang lebih sekitar 2,5 meter dengan lebar 1,8 meter ya, nggak sampai 2 meter, dengan kedalaman airnya ini kurang lebih 80 cm. Nah, kalian bisa lihat inilah indukan-indukan saya ya yang ada di kolam indukan ini. Ini kurang lebih sekitar 30-an ekor lah ya. Nah, kegiatan yang saya lakukan ini adalah mengambil anakan-anakan ikan nila yang ada di kolam indukan ini. Dan perlu kawan-kawan tahu, sebenarnya setiap mereka ini bertelur terus menetas ya, ikan nila ini biasanya menetasnya itu di usia 5-7 hari itu baru bisa kita ambil ya. Dan ciri-cirinya itu mereka akan berkumpul di pinggir-pinggir kolam. Jadi saya tinggal seser yang lagi berkumpul buraik-buraiknya, terus saya pindahkan. Karena saya itu masih manual, otomatis kan yang ketika kita menseser buraik-buraik yang ada di sekitar pinggir kolam ini, pasti ada 1 atau 2 ekor itu yang tidak terambil ya, sehingga dia secara otomatis besar di dalam kolam ini. Itulah yang saya kumpulkan. Yang ini saya tunjukin ya, yang saya seser ulang. Dan ini nanti bakal saya pindahkan lagi ke kolam-kolam yang sesuai dengan ukuran dia ya, ukuran masing-masing. Dan tentunya metode seperti ini sangat perlu dilakukan secara berkala ya. Tujuannya itu untuk memastikan jumlah tebar yang ada di kolam ini benar sesuai dengan kolamnya, sehingga tidak berlebihan atau tidak terlalu padat atau tidak terlalu kurang. Terus juga memastikan indukan ini tetap bisa berproduksi maksimal seperti yang kita harapkan. Nah, sekarang saya mau ambil beberapa ekor percontohan indukan saya ya. Sekaligus kita mau lihat seperti apa sih indukan yang bagus, yang bisa jadi indukan lah ya untuk skala rumahan ya, bukan skala produksi ya. Ini saya pilih satu yang besar. Saya memang mengumpulkan ini berdasarkan warna ya. Saya sangat senang sekali melihat ikan nila yang warnanya beda seperti ini, ikan nila albino ini ya. Ini saya angkat. Ini usianya kurang lebih sekitar 1 tahun lah ya, 1 tahun 2 bulan gitu. Dan kalau bobotnya ini sekitar 2 kiloan ya, 2 kiloan. Kalian bisa lihat besarnya ya. Dengan yang ini betina nih. Ya, betina, dia lagi matang gonat ya, dia sudah merah seperti ini. Kalian bisa lihat dengan badan saya yang 95 kg ini, ikan nila hampir sebadan saya ini besar ya. Nah, ini saya ambil lagi. Ini juga warnanya merah ya, seperti koi ya, kepalanya merah, ada hitam, terus di garis-garis keren lah ya, cantik ya. Nah, ini koleksi ikan nila saya ini sebenarnya banyak ya, dan beberapa tamu yang datang kemari atau kawan-kawan kita itu memang selalu ada yang membeli ikan ini sepasang-sepasang yang ukuran besar, karena selalu saya pisahkan sepasang-sepasang yang sama warnanya biasanya. Kalau saya panen itu memang itu yang saya pantau pertama ya. Makanya kalau saya panen itu saya biasanya sudah ngeliat ikan nila yang mana yang bagus yang nggak bakal saya jual. Dan memang saya suka warnanya ya, seperti ini nih. Ini macam belang-belang merah hitam. Kalau orang ini kan yang tompel-tompel begini kadang nggak suka, tapi kalau ini dipandang dari atas itu seperti ikan koi. Dan biasanya ini saya ambil pasti 2 ekor gitu. Dan ini dulu sudah banyak dibeli orang ya, dan harganya juga bukan harga kiloan ini. Ada yang pernah rekor
beli ikan nila saya ini dengan bobot kurang lebih sekitar 2,5 kg itu sepasang, dia bayar saya itu 1,5 juta untuk 2 ekor ya, untuk koleksi jadi teman koinya. Nah, banyak ini sudah terjual, jadi ini hanya sisanya saja, dan ini nggak bakal saya jual lagi ya, karena saya juga pengen ada ikan nila yang babon-babon di kolam saya ya. Emang ya, kalau dari lihat warna-warna ikan nila ini yang gak kalah dengan ikan koi ya. Dulu saya sempat pernah berpikir memang mau buat kontes ikan nila ya, kecantikan ikan nila, pengen seperti ikan koi. Jadi dilihat dari warnanya, jadi kita itu gimana caranya memelihara ikan nila ini supaya warnanya naik gitu ya, jadi cantik, kelihatan jadi hiasan yang seperti itu. Saya pernah bercerita seperti itu sih. Tapi memang kan untuk komunitas ikan nila ini kan belum terlalu sebanyak ikan koi ya. Dan harga ikan nila ini memang cenderung jauh di bawah koi dan konsumsi ya, ikan konsumsi. Jadi orang ya daripada dibesarin besar-besar habis ini pelet ya, bagus dijual aja terus dijadikan ikan asam manis, mungkin begitu ya. Tapi kalian juga saya mau bilang juga, kalau saya nggak pernah makan ikan nila saya yang sudah indukan seperti ini, saya nggak akan mau makan ya, dosa kayaknya ya, karena udah teman ya. Mungkin kalau kalian sudah banyak nonton video saya ya di awal-awal tahun yang lalu ya, saya pernah juga bilang bahwa burayak-burayak ikan nila yang kita seser di kolam-kolam itu terus dibesarkan ya. Dan sebenarnya saya mau sampaikan ke kalian juga ini, bahwa kalau kalian mau membesarkan anakan-anakan ikan nila yang ada di kolam kalian, kalian juga harus lihat indukannya ya. Kalau misalnya kan kita nggak tahu tuh yang mana induknya gitu kan. Kan bisa lihat dari rata atau meratanya ikan nila kalian yang ada di dalam kolam, dari usianya juga bisa. Makanya sekarang kolam-kolam biovlog saya ini, kalau misalnya ada anakan-anakan burayak di pinggir-pinggirnya, itu nggak bakal saya besarkan ya, kecuali yang ada di kolam indukan ini. Kenapa? Ikan-ikan nila saya yang ada di kolam indukan ini itu sudah layak untuk menjadi indukan yang menghasilkan bibit berkualitas. Salah satu syarat utama untuk bisa menjadi indukan yang berkualitas itu adalah dari segi bobot. Bobotnya besar, proporsional, terus usianya juga sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun ya. Memang sih di teori-teori itu 6 atau 7 bulan sudah bisa. Tapi menurut saya semakin ikannya dewasa, dengan batas maksimal 2 tahun ya. Kalau lebih dari 2 tahun nggak usah lagi, dia sudah afkir ya. Kalau wanita sudah menopause, jadi benar lah gitu ya. Nah, jadi itu rentang waktunya memang yang cantiknya itu sekitar 1 tahun sampai 2 tahun lah. Jadi dia bisa berproduksi telur itu kurang lebih antara usia 12 bulan sampai ke 24 bulan. Nah, kalau andainya kalian sudah mendapatkan ikan-ikan calon indukan yang menurut kalian bakal bisa kalian besarin terus menghasilkan anakan-anakan, maka itu kalian bisa tempatkan di kolam tertentu ya, nggak usah terlalu besar. Nah, pada tebar indukan untuk pemijahan itu idealnya memang per meter, luasan meter kolam itu kurang lebih sekitar 5 ekor maksimal, dengan komposisi 2 jantan 3 betina. Nah, atau bisa kalian buat satu jantan 3 betina. Nah, intinya 1:3 juga boleh, 2:3 juga boleh. Idealnya seperti apalah. Bahkan ada juga yang buat 1 jantan 5 betina. Jadi memang bukan terbalik ya. Kalau katanya ada yang buat terbalik, lebih banyak jantan dibanding betina, itu saya kurang tahu ya. Kalau yang saya lakukan itu memang lebih banyak betinanya dibanding jantannya. Nah, kalau misalnya jantannya 1, maka betinanya 3. Nah, kalau contohnya kalian mau memijahkan ikan nila di kolam kalian, ini memang kolamnya harus spesial ya, jangan gabung. Jadi kalian bisa tahu bahwa memang real anakan-anakan ikan nila yang kalian seser nanti itu akan bagus dan gak kuntet ya. Nah, akibatnya kalau misalnya contohnya indukan itu tidak sesuai dengan syarat indukan yang berkualitas, bibitnya pasti akan kuntet, nggak besar ya. Mau kalian kasih pakan protein bagaimanapun, mau kalian besarkan berapa lama pun, besarnya segitu-segitu aja. Dan ini kan nggak efisien dalam hal budidaya ya. Nah, selanjutnya hal yang perlu diperhatikan lagi ketika kita membuat pemijahan sederhana di rumah sendiri ini, yang pertama kita perhatikan itu juga kedalaman kolam ya. Air kolam itu untuk kolam pemijahan itu memang minimal 70 cm yang saya saranin. Kalau dia semakin dangkal, ini justru semakin gak bagus kalau untuk pemijahan. Kenapa? Karena perubahan suhunya juga lebih cepat. Perubahan suhu airnya itu berakibat jadinya telurnya banyak yang gak bagus nanti ya. Jadi pemijahannya juga kurang lancar. Nah, kalau memang kalian mau buat pemijahan sederhana, saran saya itu kolamnya minimal 70 cm ya, 70 cm supaya ikannya juga
cepat bisa menetas. Nah, kalau contohnya kalian bilang, Bang, mana lebih bagus jika misalnya contohnya ikan nilanya ini telurnya diambil dari mulut induknya terus dibesarkan dalam wadah terpisah sampai jadi burayak. Kalau saya di video sebelumnya juga pernah saya sampaikan dari video indukan bahwa penelitian berkata bahwa ikan burayak ikan nila yang dibesarkan oleh indukannya sampai usia 5-7 hari ya, yang akan kita sesar itu jauh lebih tahan dari tingkat kehidupannya atau SR-nya jauh lebih baik dibanding kita mengambil telur-telur yang ada di mulut induknya terus kita pisahkan untuk menjadi burayak ya, dengan menambah oksigen. Jadi memang saya tidak pernah menggunakan metode pemisahan telur dari induknya, jadi menetaskan telur, tidak ya. Saya lebih percaya bahwa telur-telur itu ditetaskan dulu oleh induknya menjadi burayak. Setelah berusia 5-7 hari ketika ngumpul di pinggir-pinggir kolam, baru saya ambil, saya pisahkan gitu. Itu jauh lebih bagus bibitnya dibanding kita dari telur. Itu menurut saya ya. Nah, terus yang perlu juga diperhatikan ketika kita melakukan pemijahan, kita juga harus memberi waktu antara jantan dan betina ini untuk bisa istirahat dulu kawinnya. Maksudnya istirahat dulu kawinnya, ada masa pisah kolam lah antara jantan dan betina ya. Dan ini memang sangat efisien ya, sehingga dia seperti lagunya backsound kita ini ya, jadi rindu membara. Dan ketika disatukan lagi ke dalam kolam akan kawin lagi dan banyak lagi anaknya. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena memang ikan nila ini salah satu ikan air tawar yang nggak terlalu banyak produksi telurnya ya. Dia hanya 200-400an lah per ekornya sekali memijah. Tapi dia bisa berputar siklusnya itu dalam waktu 16 hari. Jadi memang supaya dia tetap berkualitas, setelah beberapa kali periode pemijahan, kita memang dia harus memisahkan kembali antara jantan dan betinanya di kolam-kolam yang berbeda, kurang lebih sekitar 2 minggu. Dan ini juga menunggu sampai dia itu matang gonet lagi dan untuk diproduksi lagi gitu, atau untuk dikawinkan lagi. Begitu idealnya ya kalau kita mau buat pemijahan yang sederhana supaya lebih maksimal. Untuk pakan, ketika ikan indukan ini kita tempatkan di kolam pemijahan, memang pakan yang kita gunakan itu wajib berprotein tinggi ya, supaya dia ini lebih cepat matang gonat dan lebih cepat kawin. Jadi proses siklus kawinnya itu dan menghasilkan larva itu cocok dengan yang kita harapkan. Nah, idealnya pakannya ini minimal 34% lah proteinnya. Dan jika kawan-kawan misalnya bertanya, kira-kira sistem pemeliharaan apa yang paling cocok atau yang paling ideal untuk kita gunakan pada saat pemijahan, apakah bioflok atau RAS atau filterisasi sederhana, sebenarnya apapun sistem budidayanya tetap bisa digunakan ya. Kalau saya ini kebetulan menggunakan bioflok karena seluruh kolam saya yang ada sekarang ini sudah saya rubah atau saya setting itu jadi kolam bioflok. Jadi memang nggak ada resirkulasi lagi di sini. Makanya kolam pemijahan saya ini juga dalam sistem bioflok dan pembesaran larvanya juga dalam sistem bioflok. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Bagi teman-teman yang baru lihat channel Bang Gulo, bisa subscribe channel ini, terus aktifkan lonceng notifikasi kalian. Dan kalau kalian ingin serius di budidaya ikan nila agar bisa menikmatin semua video yang ada di channel ini, kan bisa tekan tombol join atau gabung yang ada di channel saya ya. Nanti di situ kalian bisa lihat atau bisa mendapatkan fasilitas apa yang kalian dapatkan sesuai dengan range yang kalian pilih. Jadi semua sudah lengkap ada di situ. Tapi kalau masih belum serius juga nggak apa-apa ya, nonton video-videonya juga masih banyak ini. Oke kawan-kawan, hanya itu yang bisa sampaikan di video kita kali ini. Semoga kalian tetap semangat, tetap sukses, dan jangan lupa berdoa ya sambil berusaha supaya usaha kalian itu tetap lancar. Baiklah, saya Bang Gulo beserta ikan nila yang ada dalam video ini mohon undur diri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.